Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Mbak. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelum ke lebih lanjut, saya akan memberitahukan anggota-anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, yaitu Johannes Kristunata, lalu ada Margareta, lalu ada Meli, lalu ada Michelle, lalu ada Novia, dan ada Jonathan Budi Prasetyo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuannya sendiri, yaitu yang pertama dapat mengetahui tentang pengukuran, lalu yang kedua dapat menggunakan alat-alat ukur dasar dengan benar, lalu yang ketiga mampu menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang, dan yang terakhir yaitu mengerti ataupun memahami penggunaan angka berarti. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian sendiri dari besaran itu. Nah, besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan bilangan dan satuan. Nah, yang kedua, besaran dalam fisika terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu sendiri yaitu besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional ataupun SI sebagai dasar besaran lain ataupun turunan. Nah, dalam besaran pokok ini ada 7 macam besaran pokok. Lalu yang kedua yaitu ada besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok itu sendiri. Nah, selanjutnya besaran berdasarkan arahnya terdiri dari dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu sendiri adalah besaran yang tak punya arah. Contohnya massa, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Lalu yang kedua yaitu ada besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah. Contohnya yaitu gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain. Untuk kesalahan pengukuran sistematis biasanya diakibatkan oleh yang pertama, keterbatasan ketelitian alat ukur, yang kedua, kesalahan pengaturan atau kalibrasi alat ukur, yang ketiga, kesalahan sudut pandang atau paralaks saat membaca alat ukur, yang keempat, kesalahan akibat penyederhanaan nilai atau sistem, yang kelima, pengukuran tunggal sehingga tidak akurat. Oleh karena itu, kesalahan relatif atau batas suatu toleransi pengukuran harus selalu dicantumkan dalam hasil pengukuran. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak satu kali saja. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh pengukuran. Pengukuran panjang dapat menggunakan penggaris atau mistar dan neraca bekas. Sedangkan pengukuran waktu kita menggunakan stopwatch. Stopwatch ada dua, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch analog memiliki ketelitian 1 second, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian yang lebih presisi. Yang selanjutnya ada angka penting. Angka penting merupakan angka yang dihasilkan dari suatu pengukuran. Ini pengukurannya bukan pengamatan ya, termasuk angka yang telah ditaksirkan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang langkah kerja pengukuran diameter dalam gelas ukur. Yang pertama yaitu menyiapkan benda yang akan diukur serta menyiapkan jangka sorong sebagai alat pengukur. Yang kedua, meletakkan gelas ukur pada posisi sejajar. Yang ketiga, melonggarkan jangka sorong bagian atas. Yang keempat, masukkan jangka sorong bagian atas yang sudah dilonggarkan ke dalam mulut gelas ukurnya hingga menyentuh kedua sisi bagian dalam gelas ukur. Langkah kelima, jangka sorong kembali dikunci dengan memutar skrupnya. Langkah keenam, menghitung besarnya diameter gelas ukur dengan melihat dan menjumlahkan skala pertama dan skala non-use-nya dan mencatatnya. Langkah ketujuh, melakukan kembali pengukuran gelas ukur yang sama sebanyak 3 kali. Dan langkah yang terakhir, menghitung 3 kali pengukuran gelas ukur dengan jangka sorong kemudian menghitung rata-ratanya. Dari percobaan tersebut, pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Pengukuran pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga memiliki hasil yang sama, yaitu
2,74 cm. Maka dapat disimpulkan rata-rata pengukuran diameter dalam gelas ukur menggunakan jangka sorong yaitu 2,74 cm. Banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana sih cara melihat pengukuran gelas ukur menggunakan jangka sorong. Nah, cara melihat pengukurannya yaitu melihat skala utama, angka sebelum 0, dan skala nonius yang sejajar atau harus lurus. Yang kedua, untuk mengukur diameter dalam menggunakan bagian atas pada jangka sorong, dan untuk mengukur diameter luar menggunakan bagian bawah pada jangka sorong. Yang ketiga, pengukuran diameter dari beberapa percobaan, dari 3 kali percobaan pengukuran, memiliki hasil yang sama yaitu sebesar 2,74 cm. Baik, selanjutnya adalah pengukuran diameter luar gelas ukur. Jadi, langkah kerja yang pertama yaitu adalah menyiapkan gelas ukur yang akan diukur serta menyiapkan jangka sorong. Selanjutnya adalah meletakkan gelas ukur itu pada posisi sejajar, melonggarkan jangka sorong pada bagian bawah, kemudian meletakkan mulut jangka sorong yang sudah dilonggarkan itu tepat menyentuh dua sisi di gelas ukur. Setelah itu, jangka sorong kembali dikunci dengan memutar skrupnya, kemudian dapat memulai perhitungan diameter gelas ukur dengan melihat dan menjumlahkan skala pertama dengan skala noniusnya, kemudian dicatat. Diulangi lagi pengukuran ini sebanyak 3 kali, dan kemudian dari hasil yang didapatkan itu dihitung rata-ratanya. Nah, berikut adalah hasil yang didapatkan dari pengukuran diameter luar gelas ukur. Yang pertama yaitu didapatkan hasil 3,19 cm, pengukuran kedua yaitu 3,18 cm, dan pengukuran yang ketiga itu 3,17 cm. Maka dari sini didapatkan rata-ratanya yaitu 3,18 cm. Nah, untuk perhitungan diameter gelas ukur yaitu dapat dilihat dari pengukuran skala utama dengan skala noniusnya yang sejajar atau yang lurus ini. Nah, dari hasil percobaan ini didapatkan dari 3 pengukuran ini ada perbedaan sebanyak 0,01 cm. Nah, jadi pada percobaan pertama 3,19, percobaan kedua 3,18, dan percobaan ketiga 3,17 cm. Dan rata-ratanya itu 3,18 cm. Langkah kerja pengukuran paracetamol menggunakan micrometer scope. Yang pertama yaitu menyiapkan benda yang akan diukur dan menyiapkan micrometer scope. Yang kedua, membuka micrometer scope dengan cara memutar scope yang kasar atau yang besar. Yang ketiga yaitu meletakkan paracetamol di antara besi dan tepat menyentuh besi di micrometer scope dan melakukan pengukuran. Yang keempat yaitu menuliskan hasil pengukuran paracetamol. Yang kelima, mengukur kembali ketebalan paracetamol sebanyak 3 kali, lalu mencatat hasil pengukuran tersebut. Dan yang terakhir, menghitung hasil dari 3 kali pengukuran dan menghitung rata-rata pengukurannya. Perhitungan ketebalan paracetamol. Cara untuk melihat hasil pengukuran yaitu melihat kesejajaran benda dengan mistar. Yang kedua, melihat skala utama dan nonius atau 0,01 mm paling kecil dan membacanya harus lurus dan sejajar. Dari pengukuran tersebut dapat diperoleh yang pertama yaitu memiliki hasil sebesar 4,42 mm, pada pengukuran kedua memiliki hasil sebesar 4,40 mm, dan yang terakhir memiliki hasil sebesar 4,43 mm, sehingga rata-rata yang didapat yaitu 4,42 mm. Pengukuran ini memiliki selisih yang berbeda satu dengan yang lainnya. Langkah kerja mengukur panjang strip tablet obat dengan mistar. Yang pertama, menyiapkan benda yang akan diukur dan menyiapkan mistar. Yang kedua, meletakkan strip obat pada bidang datar dan meletakkan mistar di sisi lainnya, kemudian melakukan pengukuran. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran. Yang keempat, mengukur ulang strip obat dengan mistar sebanyak 3 kali, lalu mencatat hasilnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung hasil dari 3 kali pengukuran dan menghitung rata-rata pengukuran. Dari hasil pengukuran, didapatkan hasil pada pengukuran pertama yaitu sebesar 9,7 cm, pada pengukuran kedua sebesar 9,5 cm, dan pada pengukuran ketiga diperoleh hasil sebesar 9,6 cm, sehingga memiliki rata-rata yaitu sebesar 9,6 cm.
Nah, kesimpulan dari pengamatan kali ini yaitu yang pertama, pengukuran diameter dalam. Pengukuran diameter dalam hasilnya sama dikarenakan pengukuran jangka sorong dan gelas ukur letaknya stabil, jadi hasilnya bisa sama. Yang kedua yaitu pengukuran diameter luar. Dalam pengamatan pengukuran diameter luar, 3 kali percobaan hasilnya tidak sama. Kemungkinan terjadi karena tekanan jangka sorong dalam setiap pengukurannya berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pengukuran ketebalan obat. Dalam 3 kali percobaan didapatkan hasil yang berbeda-beda. Ini dikarenakan peletakan obat yang kurang pas atau terlalu ke pinggir. Yang keempat yaitu pengukuran panjang strip obat. Dalam 3 kali percobaan didapatkan juga hasil yang berbeda-beda. Ini dikarenakan peletakan bungkus dan mistarnya terlalu agak miring, jadi hasilnya berbeda-beda. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.